Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat GKJ Pemalang. Kita akan kembali dalam persekutuan terkasih di malam hari ini. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami, Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara hidup kami, kami bersyukur malam ini Tuhan persekutukan kami kembali, anak-anak Tuhan di Jemaat GKJ Pemalang. Kuatkanlah kami Tuhan, hiburkanlah kami dengan tuntunan kebenaran dari-Mu, yaitu firman yang Kau nyatakan pada kami saat ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudaraku, malam ini kita hendak belajar bersama bagaimana menghargai berkat Tuhan. Yang utama saat ini adalah tubuh kita, yaitu badan yang melekat dalam hidup kita ini, yang membawa kita bisa melakukan apapun. Bagaimana kita memahami dalam menghargai tubuh pemberian Tuhan ini? Nah, seorang yang berkecimpung di dalam perkumpulan keluarga berencana mengatakan, banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dan AIDS dari suaminya. Rasa-rasanya jadi pertanyaan kita, bagaimana ibu rumah tangga bisa kena AIDS, kena HIV? Ternyata dari berbagai survei, karena bagaimana pasangannya, suami ini melakukan hubungan seks tidak hanya dengan istri, sehingga menjadikan sang istri, ibu rumah tangga ini tertular penyakit ini. Pada dasarnya para pasangan ini ternyata memberikan gambaran bagaimana begitu lemahnya memahami tubuh pemberian Tuhan. Tubuh manusia ini ternyata rentan di dalam sakit penyakit. Memang dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bagaimana seseorang memahami akan berkat Tuhan ini, yaitu tubuh, ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan tubuh ini tidak ada harganya, artinya diremehkan, sehingga tidak penting karena dia terpisah dengan jiwa atau rohnya. Sementara di sisi lain juga ada orang yang menghargai tubuh ini, bahkan lebih dari menghargai. Bisa dikatakan tubuh ini dipuja, sehingga diusahakan dengan segenap apa yang dia miliki, dengan panca inderanya, bagaimana tubuh ini menjadi memikat orang banyak. Artinya penampilannya berubah.
Nah, kalau kita boleh belajar sedikit dari dunia medis, para medis, dokter khususnya juga ahli kecantikan, ini rata-rata mereka memahami tubuh seperti halnya ketika mereka menjadi seorang bengkel, mereparasi, membetulkan tubuh dari kerusakan. Nah, kerusakannya itu karena memang sakit penyakit dan sebagainya. Nah, pandangan para medis itu apa saja? Yang pertama antara lain adalah medikalisasi tubuh. Jadi pandangan bagaimana memperlakukan manusia yang sakit ini dengan begitu mudahnya diperbaiki. Artinya bisa dengan mengganti organ tubuh, menambal atau mengganti. Kita tahu ada yang operasi kulit, bagaimana seorang wanita pengen cantik, hidungnya dipoles, kemudian implan tubuh. Tetapi juga karena sakit penyakit, orang harus mengganti organnya. Gagal ginjal otomatis cangkok ginjal. Bahkan dunia medis modern pun sudah adanya cangkok jantung. Luar biasa. Ini pemahaman yang pertama, bahwa pemahaman tubuh yang dihargai ini seperti medikalisasi. Yang kedua, pandangan secara holistik, yaitu tubuh ini dipandang secara menyeluruh, tidak hanya fisik saja, tetapi juga menyangkut tentang perasaannya, artinya psikisnya, juga pemahaman tentang sosiologi, kultur maupun spiritualitas. Artinya betul-betul manusia ini utuh, tidak hanya fisik yang harus diperbaiki. Sehingga ketika sakit penyakit ini bisa disembuhkan, juga bagaimana mental seseorang ini juga tidak mengalami trauma. Nah, ini pandangan bahwa tubuh ini memang diselesaikan secara holistik. Jadi maksudnya bahwa tubuh ini mempunyai kemampuan juga regenerasi maupun bisa reproduksi secara sendiri. Nah, bagaimana pandangan Alkitab tentang menghargai tubuh? Mari kita membuka kitab suci kita dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga 19. Demikian saya membacakan untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 19, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengakibatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Demikian
Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 19, bagaimana penghargaan terhadap tubuh, terutama hubungannya dengan medikal maupun juga keluarga, artinya pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyadari betapa zaman ketika itu, yaitu zamannya Rasul Paulus memberitakan Injil di jemaat Korintus. Zaman itu kekristenan ada paham yang disebut gnostik, ya, Kristenan gnostik, yaitu bagaimana menganggap tubuh ini seperti penjara jiwa. Jadi jiwa yang terpenjarakan di dalam tubuh, sehingga keselamatan seseorang dipahami sebagai terbebasnya jiwa dari gonggongan tubuh. Itu paham gnostik. Jadi bagaimana tubuh ini dianggap bagian kasar, sedang jiwa roh itu di bagian halus, sehingga bagian yang halus ini dianggap yang paling baik, paling mulia, sehingga tidak boleh dicampur dengan yang kasar. Hingga gambarannya tubuh adalah belenggu atau penjara. Nah, melihat perkembangan kekristenan ketika itu, Paulus kepada umat Tuhan dikatakan bagaimana mereka harus mengingat bahwa tubuh itu pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Jadi jangan meremehkan tubuh seperti kekristenan dengan paham gnostik. Atau juga tidak boleh melebih-lebihkan tubuh manusia itu. Artinya seperti orang hedonis, bagaimana orang berpenampilan dirubah sehingga orang akan berbeda dengan aslinya. Rasul Paulus mempertahankan, artinya tetap menghargai tubuh itu seperti yang dikemukakan tadi, milik Tuhan, untuk Tuhan. Oleh sebab itu tubuh harus dihargai secara menyeluruh. Tubuh dan jiwa itu satu, menyatu, tidak bisa dipisahkan. Bahkan orang-orang Yahudi pun memahami bahwa memang tubuh itu satu kesatuan dengan jiwa maupun roh. Bapak Ibu, bagaimana maksud manusia seutuhnya, pandangan seluruhnya ini, holistik ini? Bagaimana mereka tidak memuja meninggikan tubuh, juga tidak merendahkan, meremehkan tubuh dibanding jiwa dan roh. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan semuanya ini karunia Tuhan, satu kesatuan yang tidak bisa, tubuh dan jiwa roh itu menyatu. Makanya harus dihargai. Salah satu penghargaan di sana tentang bagaimana memelihara tubuh di dalam kehidupan. Tadi di sana ada bagaimana menjauhkan dari percabulan, bagaimana menjauhkan dari hubungan yang tidak mestinya. Karena tubuh itu milik Tuhan dan bagi Tuhan. Artinya ini pemberian Tuhan dan harus dipakai untuk Tuhan, untuk memuliakan, untuk bersyukur atas karunia itu. Sehingga tidak sembarangan tubuh ini dibiarkan. Artinya juga dijaga bagaimana tubuh ini kudus. Apa terkaitnya kudus? Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah memberikan tubuhnya juga di kayu salib untuk keselamatan. Kristus maksudnya, Yesus. Itu juga menghargai tubuh. Karena ketika tubuhnya itu tersalibkan, itulah pemberian karunia bagi umat manusia keselamatan. Makanya tubuh juga mempunyai nilai dan harus dihargai. Bahkan dikatakan tadi di ayat 19 bagaimana bahwa tubuh ini karena karunia Tuhan dan untuk Tuhan menjadi tempat yang kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus, maka harus dijauhkan dari hal-hal
percabulan, perzinahan, dan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, terlebih kalau di antara Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ataupun yang masa-masa muda terjebak dengan hubungan yang tidak semestinya, hubungan dengan pasangannya belum menikah, ini pun menjadi peringatan bagi kita semua bagaimana juga tubuh harus dijauhkan dari perzinahan, percabulan, bagaimana keberadaan kita dengan pasangan, bagaimana penghargaan terhadap gender laki-laki perempuan untuk menjaga tubuh tidak jatuh dalam dosa. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita memang mempergumulkan menghargai tubuh yang oleh Paulus dikatakan ini karunia Tuhan, milik Tuhan. Dan untuk Tuhan, maksudnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Nah, sebagai pemahaman bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan pertanyaan untuk direnungkan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, ada pandangan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Ada pandangan, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana Anda, apakah setuju atau tidak, bagaimana alasannya, itu silahkan. Jadi, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Setuju atau tidak, apa alasan? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus meyakini bahwa tubuh itu adalah juga bait Allah? Apa maksudnya terkait dengan bacaan di 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 19 tadi. Jadi mengapa Rasul Paulus meyakini bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Lantas yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu yang berkeluarga ini menjaga kesetiaan pasangan? Artinya yang sudah berkeluarga. Nah, bagi yang belum keluarga, bagaimana tidak terjebak dalam kehidupan bebas? Nah, sekali lagi, tadi di depan saya ungkapkan bahwa tubuh ini adalah karunia Tuhan, milik Tuhan, dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kemudian juga Paulus menggambarkan karena ini menjadi tempat yang kudus, menjadi bait Allah, bagaimana kita memeliharanya. Dan sebagai keluarga pasangan hidup, pastilah Bapak Ibu juga ingin kesetiaan, tidak ada tidak setia. Karena setia itulah kunci keharmonisan keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 360. Bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, malam ini kami sungguh mendengar suara-Mu. Segala berkat karunia boleh kami terima, terlebih karunia tubuh ini, bahwa tubuh pemberian-Mu ini yang Kau cipta dari tanah ini menjadi hidup dan Engkau berikan nafas roh, sehingga tubuh dan roh ini menyatu. Itulah satu kesatuan tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, melalui Paulus Kau mengingatkan kepada kami bagaimana menghargai tubuh ini, bahwa tubuh ini milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, untuk Tuhan, artinya kami syukuri tubuh kami menjadi sarana untuk memuliakan Engkau. Bagaimana kami menjaganya tidak jatuh di dalam dosa. Adakah itu percabulan, persinahan, tidak menghargai pasangan bagi kami yang berkeluarga, tidak menghargai perkawinan yang kami belum menikah. Jangan jatuh di dalam kebebasan. Tapi kami harus menyadari bahwa tubuh ini betul karunia-Mu, harus kami jaga, harus kami rawat, harus kami pelihara. Terima kasih Tuhan, dan biarlah karunia ini kami jaga khususnya saat ini ketika ada pandemi COVID. Kiranya Tuhan juga menjauhkan dari sakit penyakit, kami tetap kuat, tetap sehat dengan menjaga kebersihan dan aturan-aturan yang boleh kami terima. Kami yakin hanya di dalam berkat-Mu, terlebih karena tubuh-Mu yang Kau serahkan di salib menjadi keselamatan, kami menghargai tubuh pemberian. Terlebih tubuh ini juga tempat Roh Kudus ada, roh yang membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Jemaat-Mu GKJ Pemalang ini, baik yang di Indo maupun di Kepadan, semuanya di dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus.